Sekarang kita akan membahas tentang virus. Banyak orang mengatakan atau kita sering mendengar bahwa virus itu bukanlah suatu sel atau bukan makhluk hidup atau bisa jadi benda mati. Nah, mengapa munculnya pernyataan seperti itu? Maka kita akan bahas mulai dari karakteristik dari virus. Bagaimanakah karakteristik dari virus? Yang pertama itu tubuhnya itu sangat sederhana dan dia itu hanya tersusun atas protein dan asam nukleat. Ini yang kita sebut sebagai nukleoprotein. Yang berikutnya, karakteristik dari virus adalah tidak dapat melangsungkan reaksi kimia atau metabolisme. Kenapa dia itu tidak dapat melangsungkan reaksi kimia atau metabolisme? Karena dalam virus itu dia tidak memiliki organel. Yang kita tahu ya, metabolisme itu dilakukan oleh banyak organel. Yang berikutnya lagi adalah karakteristik dari virus. Virus hanya mampu menginfeksi dan melakukan perkembangbiakan dalam sel hidup. Artinya, kalau dia mau berkembang biak, memperbanyak diri, dia harus membutuhkan sel hidup. Harus dan selalu. Maka ini kita sebut sebagai parasit obligat. Nah, sini juga dia itu hanya memiliki satu macam DNA atau RNA saja ya. Itu juga yang menyebabkan virus itu tidak dapat melangsungkan reaksi kimia. Kita tulis saja di sini biar tidak lupa ya. Nah, tidak dapat melangsungkan reaksi kimia atau metabolisme karena tidak memiliki organel dan hanya terdiri atas satu macam materi genetik ya, atau asam nukleat itu DNA atau RNA saja. Oke, berikut ini apalagi karakteristik dari virus, yaitu tubuhnya mampu membentuk kristal, di mana yang kita sebutkan kristal itu seperti benda mati atau dia itu sedang mengalami yang namanya hibernasi ya kalau dalam mamalia. Nah, dalam keadaan kristal ini terbentuk jika kondisi lingkungan tidak memungkinkan atau tidak menguntungkan. Nah, hal inilah yang kita menyebabkan virus itu disebut dengan benda mati. Jadi kita ringkas lagi, kenapa virus itu dia disebut sebagai makhluk hidup? Kadang makhluk hidup karena dia itu bisa melakukan reproduksi. Walaupun tadi reproduksinya itu harus melibatkan inang ya, atau harus berada di dalam sel hidup. Yang berikutnya, kenapa virus disebut dengan benda mati atau benda tak hidup? Karena dia itu mampu membentuk kristal, di mana kristal itu merupakan salah satu bentuk benda mati ya. Nah, bagaimana contoh dari bentuk virus? Ini ada gambarnya ya. Ini contoh dari virus RNA dan virus DNA. Kenapa terpisah? Karena seperti tadi dijelaskan bahwa virus itu hanya terdiri atas satu macam asam nukleat saja, bisa RNA saja atau bisa DNA saja. Dan yang berikutnya ini contoh dari bakteriofag. Nah, yang berikutnya, kita akan membahas tentang struktur virus. Bagaimana struktur virus? Nah, pada umumnya struktur virus itu terdiri atas dua ya. Ada yang kita sebutkan kapsid, yaitu selubung protein pembungkus materi genetik yang tersusun atas kapsomen. Jadi kalau secara keseluruhan pembungkusnya itu kita sebutkan kapsid, bagian dari kapsid itu kita sebut dengan kapsomen. Yang berikutnya lagi terdiri atas atau dibangun oleh suatu kapsul, yaitu berupa struktur tambahan pada beberapa virus untuk bertahan dari suhu dan tingkat keasaman yang terlalu tinggi. Misalnya pada virus influenza. Jadi kalau kapsid itu hampir seluruhnya ada, yang kalau kapsul tidak pada seluruh virus memiliki kapsul. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada struktur virusnya, ini adalah materi genetiknya DNA atau RNA. Ini. Dan selubung proteinnya, ini ya, selubung protein atau kita sebut sebagai kapsid, ini yang luar ini, dan ini adalah kapsul. Nah, tadi apa dia sudah dikatakan, ini contohnya pada virus influenza ya, atau pada myxovirus.